Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan atau menjelaskan poin yang terakhir, yaitu perlakuan akuntansi terhadap akad mudharabah. Perlakuan akuntansi terhadap akad mudharabah itu seperti dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau pembayaran aset non kas pada pengelolaan dana. Nah, pengukuran investasi mudharabah itu ada dua. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah yang dibayarkan. Yang kedua yaitu investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Yang pertama yaitu tadi investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah yang dibayarkan. Nah, di sini ada contoh jurnal penyerahan kas. Yang pertama, untuk investasi mudharabah nanti sebagai debit dan kasnya sendiri sebagai kredit. Selanjutnya yang kedua yaitu investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan amortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Di sini contoh jurnal pada saat penyerahan aset non kas. Investasi mudharabah sebagai debit dan keuntungan kredit, aset non kasnya juga kredit. Yang kemungkinan kedua yaitu jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui saat penyerahan aset non kas. Jurnalnya seperti ini: investasi mudharabah sebagai kredit dan kerugian sebagai debit. Kerugian sebagai debit, aset non kas mudharabahnya sebagai kredit. Perilaku akuntansi terhadap akad mudharabah pada dasarnya ada dua macam untuk menunjukkan pendapatan dalam periode akuntansi. Yang pertama, dasar tunai atau biasa disebut dengan cash basis, dan yang kedua yaitu dasar aktual. Untuk dasar tunai sendiri, pengakuan dasar tunai yang murni atau pure basis pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima terhadap penerimaan tunai yang prestasinya dilaksanakan dan dapat dianggap sebagai pendapatan pada periode mana pendapatan diterima. Suatu laporan dapat dinyatakan dengan dasar tunai apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk yang kedua yaitu dasar aktual atau biasa disebut dengan aktual basis. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2002 PSAK nomor 59 halaman 3 yang mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah pada saat akad adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama itu pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas pada pengelola dana. Yang kedua yaitu ada pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahapan pembayaran atau penyerahan kas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.